Assalamualaikum Ustaz. Halo. Halo Ustaz, sudah terdengar? Oke. Ya, kita mulai ya Ustaz ya. Sudah jam 12.37. Ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi secara online di kajian rutin mingguan BDIPG Kamojang, dan bersama kita juga sudah hadir Ustadz Husein Mutakin yang insya Allah akan memberikan nasihat dan ceramahnya kepada kita semua. Adapun kajian pada kali ini kita akan mengangkat tema yaitu keutamaan sedekah di masa sulit. Kemudian kajian insya Allah akan berlangsung selama 1 jam dan 10 menit di akhir nanti atau jam 13.20 nanti ada sesi tanya jawab Ustadz. Bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat ataupun misalnya japri atau bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Selanjutnya, tafadhol Ustadz untuk dapat memberikan kajiannya kepada kami semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah. Apakah bisa didengar dengan jelas suara saya? Alhamdulillah Ustadz, terdengar jelas. Ada beberapa hal yang insya Allah akan disampaikan berkaitan dengan tema yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Tentunya saya sudah jelaskan kepada panitia menghubungi saya, sebenarnya kepedulian kita dengan sedekah pada masa pandemi ini adalah sebagai tindak lanjut ya dari pelaksanaan ibadah sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan ibadah yang rutin, yang agung setiap tahun, yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Itu ya. Jadi yang pertama saya akan bicara dulu berkaitan dengan ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Zulhijjah ya, yang sudah dan nanti yang akan. Jadi semoga Allah menerima ibadah yang sudah kita laksanakan, yaitu ibadah kurban dan ibadah yang lainnya penyertanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Perlu saya ingatkan bahwa dalam Al-Quran ada surat Al-Maidah tentang ibadah kurban itu. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah kepada mereka kisah 2 anak yang berkurban, 2 anak Adam yang berkurban. Allah menerima salah satunya dan tidak menerima satunya lagi. Jadi ibadah yang sudah kita lakukan, di antaranya ibadah kurban, ada 2 kemungkinan. Satu diterima, satu ditolak. Atau yang pertama diterima, kemudian kedua yang kedua ditolak. Nah, ini yang mesti kita ingat terus-menerus, bahwa ibadah yang kita lakukan itu kemungkinannya 2, diterima atau ditolak. Maka bagi seorang muslim harus punya rasa takut ya. Takut ibadah yang dilakukan itu adalah tidak diterima oleh Allah atau tertolak, pada apapun juga.
Jadi harus ada perasaan takut, cemas, jangan-jangan ibadah kita ditolak. Ringkasnya, takut ibadah ditolak itu ada tiga. Ya, ada tiga. Satu adalah sebelum pelaksanaan ibadah, adalah amal. Jadi sebelum berkurban, takut ibadah kurbannya ditolak. Sebelum kita haji, takut ibadah haji kita ditolak. Nah, kemudian juga di masa pandemi kita ingin sedekah, ya. Jangan-jangan sedekah kita juga nanti ditolak, gitu kan. Jadi harus ada perasaan ini qabla amal, sebelum beramal. Dengan ada rasa takut sebelum beramal, maka kita akan berusaha husnul i'dad. Artinya mempersiapkan dengan baik. Nah, jadi ibadah itu harus baik dilaksanakannya. Baik niatnya, puas, niatnya baik. Kaifiatnya juga harus yang terbaik. Sebab Allah hanya menerima yang terbaik. Baik itu niatnya dan juga kaifiatnya. Yang kedua, nanti ada takut tidak diterima ketika kita beramal. Mungkin kalau kita lihat belajar pada Nabi Ibrahim, saat Nabi Ibrahim alaihi salam, saat beliau itu diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, maka dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah. Jadi saat dia itu meletakkan batu bata, meninggikan bangunan Ka'bah, ya Allah, terimalah, ya Allah, terimalah. Jadi kalau kita sholat, tadi sebelumnya takut, wah kita harus persiapan. Niat yang benar, yang ikhlas, kemudian kita juga harus siapkan ilmunya. Nah ketika kita sholat pun kita mesti takut. Jangan sampai ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau takut itu ada, ketika pelaksanaan maka akan husnul ada. Akan ada husnul ada baik dalam pelaksanaan. Jadi Allah sedang melihat kita, malaikat sedang siap-siap mencatat kita. Ini harus diterima, jangan ditolak. Jadi kalau Nabi Ibrahim sedang meletakkan batu bata, ya Allah terimalah. Jadi nanti kalau kita sedekah, wah, tadi niatnya harus awas. Sebelum beramal, niat harus benar. Ketika kita nanti sedekah, awas, ya. Awas ini, jangan sampai ditolak sedekah kita. Kalau kita nanti mungkin membagikan sembako atau yang lain, saat kita pelaksanaan sedekah itu, awas, kita ingat, jangan sampai ditolak. Jangan sekedar ini melaksanakan tugas. Setelah dipoto, ada laporan, wah, kita semangat, pose yang terbaik. Awas, Allah yang melihat ini nih, terbaik. Ada husnul, ada. Jadi nanti ada husnul i'dad, baik dalam pelaksanaan, nanti ada baik di dalam, baik dalam persiapan. Nah ini ada husnul khitam. Ya. Setelah kita melaksanakan ibadah, husnul khitam. Kita mesti takut, jangan-jangan ibadah yang sudah kita lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus takut. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah asla naron hamiyah. Wajah yang penuh dengan ketakutan, hina, amilatun nasibah, padahal dia sudah beramal begitu capek, asla naron hamiyah, dia masuk neraka. Jadi ternyata yang masuk neraka itu bukan yang tidak beramal, bahkan yang beramal pun masuk neraka karena Allah tidak mau menerimanya. Nah kita mesti merasa takut itu terjadi. Nanti misalnya kita nanti di masa pandemi kita itu banyak sedekah, banyak infak. Setelah infak, apakah diterima infak kita? Bukankah di dalam sebuah hadis orang yang pertama masuk neraka itu adalah orang yang besar infaknya? Ya, masuk neraka karena dia itu ternyata jelek niatnya, tidak baik niatnya. Niatnya ingin disebut sebagai orang dermawan, mungkin pahlawan atau apa saja namanya. Jadi harus ada perasaan takut tidak diterima amal setelah kita beramal.
Kemudian hal yang penting juga adalah apakah amal kita itu diterima atau tidak. Nah, ini kan masalah gaib, hanya Allah yang tahu. Orang lain tidak bisa menilai kita apakah diterima atau tidak. Bahkan kita pun tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Nah, demikian juga ibadah kurban kita yang sudah kita lakukan atau ibadah yang lainnya, ya, kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Cuma tugas kita melaksanakan yang sebaik-baiknya tadi, husnul. Tidak, siapanya sudah bagus, pelaksananya sudah bagus. Nah, diterima dan tidak itu adalah hanya Allah yang tahu. Cuma ada tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tandanya adalah setelah melaksanakan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang diterima ibadahnya, maka al jazaul ihsan illal ihsan. Artinya bahwa bentuk tanda diterimanya adalah setelah beres ibadah, dia akan lebih semangat lagi melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kalau maksiat, kita berbuat maksiat, satu maksiat ini bisa mendatangkan maksiat-maksiat yang lain. Seseorang yang mencuri, hasil mencuri dipakai untuk mabuk. Mabuk identik dengan zina. Mencuri jadi mabuk jadi zina. Jadi satu dosa membawa dosa yang lain. Demikian juga apakah ibadah kurban kita diterima? Nah, ini jawabannya adalah apa yang terjadi setelah ibadah kurban itu. Ya. Ternyata setelah ibadah kurban dilaksanakan, kita semakin punya kepedulian sosial yang tinggi. Apalagi dalam masa pandemi. Kita sangat bahagia ketika pada waktu pembagian hewan kurban. Orang gembira menerima bingkisan, dapat daging. Biasanya cuma beli itu satu tusuk berapa, ini banyak sekali, orang miskin sampai gembira. Ternyata kata kita itu nikmat sekali melihat orang lain gembira itu. Kalau gitu saya harus banyak menggembirakan orang lain. Ini adalah indikasi tanda-tanda bahwa amal ibadah kita diterima. Setelah beres ibadah, semakin semangat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Nah, itu yang pertama, itu berkaitan refleksi yang pertama ya. Catatan pertama berkaitan kurban, diterima atau tidak amal kita. Ini bisa dilihat dari apa yang terjadi setelah ibadah kurban, apa yang terjadi setelah kita ibadah. Apabila ternyata ibadah itu memberi semangat untuk melaksanakan ibadah yang lain, ini tanda amal diterima. Baik. Selanjutnya ya, catatan yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban yang telah lewat. Ternyata kalau kita kita perhatikan, renungkan ya, pelaksanaan ibadah kurban yang kita lakukan tersebut adalah merupakan bentuk ketundukan yang mutlak pada Allah. Ketaatan yang mutlak kepada Allah. Apa dikatakan demikian? Kita disuruh ibadah oleh Allah. Ibadahnya tersebut ya, di bulan Zulhijjah itu adalah khusus. Kamu mesti menyembelih hewan kurban. Ya. Kemudian kata kita sami'na wa ata'na, saya siap. Ternyata bukan asal menyembelih. Satu, jenis hewannya ditentukan. Waktu menyembelihnya ditentukan. Jadi kita tidak asal, yang penting
kita mau berbagi kepada yang lain. Saya mau beli ayam aja misalnya, 100 ekor dibagi-bagikan. Atau kita sembelih, dagingnya diberikan pada fakir miskin. Meskipun sama-sama memberi daging, ini dianggap tidak kurban. Sebab tidak boleh dengan ayam. Tapi jenis hewannya mesti tertentu. Nah, ini adalah pelajarannya bagi kita adalah ibadah secara umum adalah ketundukan, ketaatan yang mutlak kepada Allah, mau kita paham atau tidak paham. Sehingga ada kaidah dalam ibadah, al-aslu fil ibadati ghairu ma'qulil makna. Asal dalam ibadah itu ghair ma'qulil makna. Artinya tidak masuk akal. Ya. Kenapa dia tidak masuk akal? Yang sholat, kenapa 2 rakaat, ini 4 rakaat? Karena ini ada perintahnya dari Allah, kita sudah laksanakan. Masuk ibadah kurban, ini kenapa jenisnya itu hanya kambing, unta, sapi, nggak boleh dengan ayam? Itulah perintah dari Allah. Nanti kita dituntut masih banyak perintah Allah. Asal itu ada perintah Allah, maka kita siap melaksanakannya. Kemudian catatan yang ketiga tentang apakah amal yang paling afdal, apakah amal yang paling utama. Amal yang paling utama, sebenarnya ini ada 4 pendapat ya, amal yang paling utama, amal yang paling baik. Amal yang paling utama, pendapat yang rojih, yang kuat, sederhana itu. Amal yang paling utama, amal yang ikhlas. 1, ikhlas karena Allah. Adapun bentuknya, jenisnya tergantung situasi dan kondisi. Gitu. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12, 13, amal yang paling utama tidak ada lain kecuali menyembelih hewan kurban. Nah, bagaimana dengan setelah hari tersebut? Saya bilang tadi tergantung situasi kondisi. Mungkin saya gambarkan. Ketika kita mendengar hayya 'alas sholat, amal yang paling afdol adalah menjawab sholat. La haula wala quwata, kita berangkat ke masjid, itu amal yang paling afdol. Ketika kita punya uang, Arab Saudi mempersilakan haji. Di bulan haji tidak ada yang paling afdol kecuali ibadah haji. Nah, tentunya ini tergantung kemampuan kita. Ketika kita sakit, amal yang paling afdol adalah sabar menerima penyakit. Nah, tentunya dengan kaidah ini, di saat pandemi seperti ini, apa amal yang paling afdol? Yang paling afdol ya tergantung kita siapa. Kita termasuk orang yang terpapar, berarti harus ridho, sabar, ridho, berusaha. Kita yang sehat, kita yang kaya, beda lagi. Amal yang paling afdol itu sangat tergantung situasi kondisi. Sholat berjamaah tepat waktu itu amal yang paling afdol. Namun ketika kita berangkat ke masjid, ada orang yang jatuh ke sumur. Tentunya yang paling afdol adalah menolong dulu orang yang masuk ke sumur itu, selamatkan, meskipun pada akhirnya kita sholat di akhir waktu. Atau mungkin kita sholatnya terlewat. Ini sudah mau bisa, belum juga selesai. Apa-apa. Jadi kalau apa yang paling afdol itu sangat relatif, tergantung situasi dan kondisi. Nah, ibadah kurban mengajarkan hal itu kepada kita, bahwa di saat tanggal 10 amal yang paling afdal itu adalah menyembelih hewan kurban.
Tapi bagaimana dengan yang tidak mampu? Yang tidak mampu, ya tidak amal yang paling afdal yang lainnya. Apa yang ia bisa? Yang ia bisa, wah udahlah saya jadi panitianya. Saya ikut membantu memotong-motong daging, membagikan, itu juga termasuk afdalul amal. Kemudian ajaran dari ibadah kurban juga, ini yang berkaitan dengan tema kita adalah, ternyata kalau kita lihat ya, di dalam Islam ibadah itu mesti terdapat variasi, tidak monoton, tidak sholat terus-terusan. Kita lihat sholat itu gerakan badan, ruku, sujud, itu sholat. Zakat itu juga ibadah, tapi bentuknya mengeluarkan harta, bahkan dijadikan rukun Islam. Ketiga, ada ibadah haji, beda lagi. Ibadah haji itu berangkat ke tanah suci, ke kota Mekah. Betul-betul variasi. Kemudian saum, itu menahan lapar, itu ibadah itu. Ibadah kurban, memotong hewan kurban, hewannya ditentukan jenisnya. Maka kalau kita lihat dalam ibadah itu variannya, macamnya itu beda, macam-macamnya. Tidak satu. Sebagai isyarat kepada kita bahwa seorang muslim ketika dia beribadah, jangan satu jenis ibadahnya, tapi harus berbagai sisi, berbagai macam, berbagai bentuk, tergantung tuntutan situasi dan kondisi. Ya. Jadi kondisinya apa? Semua itu ibadah. Asal Allah ridho, kalau suka itu bernilai ibadah. Jadi ada variasi. Nah, kalau dikelompokkan, ibadah itu adalah ibadah itu ya, amal itu satu ada yang qasirah. Apa arti qasirah itu? Qasirah artinya manfaatnya hanya terbatas kepada diri kita sendiri. Kalau kita sholat, siapa yang merasakan nikmatnya sholat? Kita sendiri. Saum, itu ibadah yang bagus. Siapa yang bermanfaat dengan saum itu? Kita sendiri. Haji, siapa yang bermanfaat dengan ibadah haji? Kita sendiri. Qasirah. Ada juga yang muta'addiyah. Ibadah yang manfaatnya bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk yang lain. Seperti zakat, sedekah, infak, ibadah kurban. Jadi ketika kita sedekah, siapa yang bermanfaat? Kita juga bermanfaat bagi kita yang sedekah. Pertama, ya, kalau orang sedekah itu, Allah akan membersihkan jiwanya dari sifat kir, sifat tamak, sifat rakus. Banyak sekali sifat-sifat yang jelek akan Allah hilangkan. Jadi manfaat sedekah pertama untuk dirinya sendiri. Lagi nanti mungkin saya sudah di-share-kan ya di grup WA tadi di Pak Habib ya, beberapa fadilah sedekah ya. Belum juga nanti ada manfaat bagi yang lain. Manfaat bagi yang lain. Sedekah itu bisa bermanfaat bagi yang lain. Bagi yang kita tolong. Maka itu adalah ibadah yang muta'addiyah ya. Ibadah yang manfaatnya ternyata bagi orang lain. Nah, maka kita belajar dari ibadah kurban. Ibadah kurban itu ternyata satu ibadah yang punya dimensi sosial. Ya, mungkin bagi sebagian orang ya, makan daging itu termasuk barang yang langka, mahal ya. Ternyata pada bulan Zulhijjah ini ada yang dapat 1 kilo, 5 kilo, mungkin banyak dari itu. Sampai bisa menjemur daging ya di dendeng itu kebahagiaan. Itu terasa sekali manfaatnya itu. Nah, tentunya ini sebagai isyarat pada kita, awas ini harus ada keseimbangan, jangan sampai ibadah kita hanya ibadah yang qasirah, tidak rasa manfaatnya bagi orang yang lain. Nah, di masa pandemi sekarang ini ya, jadi kalau kita kaitkan dengan apakah amal yang paling afdol? Apa
ibadah yang paling mulia, gitu, yang paling utama. Di masa pandemi kita lihat kondisi sosial. Banyak sekali orang yang sakit, banyak sekali orang yang butuh pekerjaan, butuh makan. Salah satunya adalah ibadah yang muta'adiyah, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, yaitu diantaranya sedekah. Dengan sedekah akan terasa manfaat sekali dirasakan oleh orang yang sangat membutuhkan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, yaitu berkaitan dengan keutamaan sedekah, ya. Bentar. Ya, berkaitan dengan sedekah, ya. Sedekah itu kalau kita lihat pengertian itu kan mengeluarkan harta, ya, kepada orang yang membutuhkan, mengeluarkan harta kepada orang yang membutuhkan. Jadi sedekah itu adalah mengeluarkan harta kepada orang yang membutuhkan. Nanti kalau secara fikih nanti ada yang hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Nanti ada juga hukumnya sunnah. Sunnah artinya kalau yang wajib itu ada yang zakat, itu wajib, tidak bisa tidak. Adapun yang sunnah tentunya sangat banyak bentuknya. Sedekah itu kan dari kalimat sodako. Sodako artinya benar. Maka sedekah adalah sebagai bukti kebenaran keimanan kita. Jadi sedekah adalah ujian apakah kita itu benar-benar imanannya kepada Allah, atau tinggi atau kurang atau rendah. Jadi keimanan seseorang itu sangat juga ditentukan barometernya sejauh mana dia bersedekah. Bersedekah. Banyak sekali, ya, dalil-dalil menjelaskan mengenai keutamaan sedekah. Di antara keutamaan sedekah, yang pertama adalah nahat fi ghadaballah. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, inna shadaqata sir tudfi'u ghadaba rabb. Sesungguhnya sedekah sir, itu artinya disembunyikan. Jadi memang sedekah bisa sir, atau yang paling afdal adalah sir, disembunyikan. Bisa juga ditampakkan, orang lain kelihatan, nggak apa-apa, orang lain melihat kita nggak apa-apa. Tapi yang paling afdal adalah disirkan. Sebab kalau ditampakkan takut ada rasa yang lain, ada niat yang lain, ingin orang lain memuji kita. Nabi mengatakan sedekah sir bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat tinjauan syariat, kenapa terjadi pandemi, kenapa terjadi bencana? Kalau tinjauan syariat, ya, salah satu penyebabnya kita kadang-kadang suka lupa, ya. Kenapa terjadi bencana? Kalau kita lihat ada bencana banjir di zaman Nabi Nuh, kenapa ada banjir zaman Nabi Nuh? Jawabannya karena ada Allah sedang marah pada umat Nabi Nuh, sebab umat Nabi Nuh itu menistakan Nabi Nuh.
Sampai Nabi Nuh mengatakan, da'a rabbahu anni maglubun pantasir. Saya itu betul-betul tertindas. Jadi syariat dinistakan. Allah marah, maka datang banjir. Kemudian kaum Ad. Kaum Ad juga oleh Allah dibinasakan dengan angin. Dapat adu. Kaifa azabi wankur. Arsana alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin mustamir. Dengan angin yang begitu kencang dan dingin. Angin itu mengangkat, membawa seorang itu diangkat ke atas, kemudian dijatuhkan. Dan jatuhnya kepalanya dulu. Itu karena kaum Ad itu mendustakan kaum Nabi Hud. Nah, kalau kita melihat dalil itu, jawabannya ada dalam agama. Salah satu penyebab kenapa ada pandemi, ada corona, Allah sedang marah sebab manusia mendustakan syariat, melawan syariat, membangkang syariat, tidak suka pada syariat, menistakan syariat. Apa yang membuat Allah itu dari marah itu menjadi ridho? Nah, salah satunya yang bisa memadamkannya adalah sedekah. Maka kata Nabi, sedekah sir bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anhul khati'ah. Ternyata sedekah juga adalah bisa menghapus dosa-dosa. Sedekah fi'ul khati'ah. Sedekah bisa menghapus dosa seperti air yang memadamkan api. Ini dosa-dosa kita bisa habis dengan sedekah. Kemudian hadis yang lain mengatakan annaha wiqayatan minan nar. Sedekah itu adalah membentengi kita dari api neraka. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebelah kurma. Sebelah kurma. Itu adalah bisa menjaga api neraka. Maka di dalam Al-Quran dikatakan nanti orang kafir di hari kiamat siap kalau dia punya harta dunia dan isinya, kalau dia punya harta sebanyak emas sebanyak dunia dan isinya, seberat dunia, dia siap mensedekahkan. Siap disedekahkan. Jadi kalau dia punya emas beratnya seberat dunia, siap disedekahkan asal dia tidak disiksa. Namun Allah tidak menerima sebab keinginan sedekahnya ini sudah terlambat. Beda dengan sedekah di dunia, meskipun sebelah kurma ini bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Kemudian innal mutasaddiq, orang yang bersedekah itu nanti akan dinaungi oleh sedekahnya di hari kiamat. Hadisnya sama-sama kita ketahui bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di antaranya orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan yang kanan. Kemudian sepintas saja tentang fadilah sedekah. Ternyata sedekah itu nafis sodako dawaul lil amrod badannya. Sedekah juga itu bisa jadi mengobati penyakit fisik. Ada sebuah hadis, dawu mardokum bis sodako. Obatilah penyakit kamu dengan memperbanyak sedekah. Ada sebuah kisah, yaqulu Ibnu Syakir, sami'tu Ibnal Mubarak wa salahu rajulun an kurhatin. Mubarak ditanya tentang kurhah. Rojat piruk batihi. Dia itu luka di lututnya sudah 7 tahun. Jadi ada borok dalam lututnya. Waqad ala jahabi anwa ilaju. Dia sudah mengobatinya dengan berbagai macam pengobatan. Dia bertanya kepada dokter-dokter, tapi ternyata dia sembuh juga.
Faqala, maka Ibnu Mubarak berkata, idhab ahfir bi'ron makani hajatin ilama. Sekarang kamu cari sebuah tempat, galilah sumur. Galilah sumur di tempat yang membutuhkan air. Ini arju ayyan bu hunaka ainun. Semoga kalau kau menggali akan muncul mata air, keluar air yang besar dari sumur tersebut. Ketika muncul air, maka gantilah darah kamu dari luka itu. Jadi ketika digali, diharapkan air akan muncul. Dengan munculnya air tersebut, maka Allah akan menghentikan darah yang mengalir, borok yang ada dalam kakimu. Fa'ala rajul bari'a, maka orang pun mengerjakan, maka dia pun sembuh. Nah ini menarik juga ya. Dia luka, berdarah, bau, 7 tahun diobati, tidak sembuh-sembuh, ternyata obatnya adalah sedekah. Yaitu membuat sumur digali, keluar air, orang itu bisa minum, bisa berwudu, bisa mandi. Banyak yang mendapatkan manfaat. Ini juga mungkin di saat-saat pandemi ini banyak yang membutuhkan kita. Mungkin ini juga bisa mengobati penyakit kita. Kemudian juga bukan cuma mengobati penyakit badan. Sedekah juga ternyata bisa mengobati hati. Da aradda qina qalbaka. Kalau ingin hati kamu itu lunak, berilah makan orang yang miskin. Isaplah kepala anak yatim. Ini akan meluluhkan hati kita. Nah, saya sangat gembira ada fenomena yang baik, yang menggembirakan ya. Sudah banyak sekali kalau pengajian-pengajian atau hari Jumat secara khusus ya. Pada hari Jumat banyak yang masjid-masjid yang menyediakan makan siang. Ini perlu dilanjutkan ya. Jadi balas seminggu sekali kita sedekah memberi makan. Satu porsi makan berapa, misalnya 10.000, coba kita titipkan ke DKM ini, saya nitip 5 orang. Kalau ada 10 orang yang menitipkan lumayan. Kemudian sedekah juga bisa yadfa'u bisodakoh anwa'an minal bala. Ada balai, ada musibah yang akan menimpa kita, ini bisa terhalang oleh sedekah kita. Kemudian orang yang infak itu nanti akan didoakan oleh malaikat, akan diganti dengan ganti yang sangat banyak. Dalam sebuah hadis, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allah, orang yang berinfak mudah-mudahan diganti dengan ganti yang banyak. Ya Allah, berikan kepada orang yang kikir kehancuran hartanya. Ya, jadi doakan supaya bertambah harta orang yang bersedekah itu. Kemudian di antara fadilah sedekah adalah tidak akan berkurang. Manaqasat shadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan yazdad. Kemudian juga Allah akan membalas berlipat ganda sampai dikatakan 700 kali lipat balasnya. Kemudian kalau di ahli sedekah nanti ada pintu khusus, ya. Pintu khusus bagi orang yang bersedekah. Nah, saya rasa ini banyak sekali, ya. Banyak sekali fadilah sedekah. Jadi jangan dianggap sedekah itu bermanfaat bagi yang diberi sedekahnya. Bahkan kalau dipikirkan hadis-hadis yang tadi, orang yang menerima manfaat sedekah tersebut adalah kita. Maka ketika kita bersedekah, jangan merasa kita berjasa. Sebab yang mendapatkan keuntungan sedekah sebenarnya kita yang sedekahnya.
Bahkan orang miskinlah yang berjasa. Kalau tidak ada orang miskin, kita tidak bisa sedekah. Kalau tidak ada yang membutuhkan, kita tidak bisa bersedekah. Ini mungkin 3 menit lagi saya akan menjelaskan bahwa ada yang menarik ya dalam Al-Quran. Atau ayatal ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk orang yang mendustakan agama, la yahuddu, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kalau orang itu sudah sedekah, ternyata tidak cukup. Tidak cukup sedekah saja, tapi harus yahudu, menganjurkan orang lain. Maka saya sering membagi amal itu ada 3. 1 ada mubashir. Mubashir itu adalah kita sedekah. Kita yang sedekahnya sesuai kemampuan kita. Ternyata tidak cukup kalau kita sedekah. Maka kita harus musabib dan mu'in. Apa itu musabib? Menyebabkan orang lain mau sedekah. Kemudian mu'in, membantu orang lain supaya sedekah. Andai kata kita baru sedekah saja, kalau lihat ayat tersebut, itu dianggap mendustakan agama. Masya Allah, ini sangat berat. Harusnya kita itu, kalau kita sedekah, kita pun harus musabib, menyebabkan orang lain sedekah. Itu dengan cara mengajak sedekah. Setelah mengajak, kita beri ilmunya. Misalnya kita manajemen sedekah, ya, bagaimana mengolah sedekah. Kemudian ada lembaga sedekahnya. Jadi kalau kita itu hanya sedekah saja sendiri, itu belum cukup. Ya. Jadi kalau ini BDI. Jadi ini kalau BDI. Mas Habib saja yang sedekah ini belum cukup, tapi harus koordinir. Ya. Ini bukan kita sendiri saja, tapi yang lain juga diajak. Harus terinspirasi oleh kita. Jadi jangan sampai kalau cuma kita sedekah, ganjarannya cuma 1. Tapi kalau kita mengajak orang lain, menghimpun orang lain, mencatat, mendistribusikan, ini kita jadi musabib dan juga kita jadi mu'in, membantu. Ganjarannya bisa berlipat ganda. Mengajak 5 orang, dapat ganjaran dari 5 orang. Bahkan yang mencatat, katib ya namanya. Saya nitip 1 juta. Maka dicatat, disimpan, disalurkan. Nah, yang mencatat, yang menyampaikan itu sama dengan yang sedekahnya. Maka dalam kondisi seperti ini, supaya sedekah kita jadi kekuatan, ini harus terkoordinir dengan individu begitu ya. Meskipun itu sah-sah saja. Tapi kalau ingin jadi kekuatan, coba kita sedekah ajak. Mengajak orang banyak sedikit kan jadi bukit juga. Nah, saya rasa ini sudah selesai. Ada waktu 10 menit ya. Mungkin aja yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang sangat-sangat memberikan manfaat bagi kami ya. Jadi sedikit saya rangkum di sini, kita bersama mengetahui bahwa salah satu ciri bahwa amal kita diterima adalah ketika kita selesai beramal itu otomatis akan muncul semangat di diri kita untuk dapat beribadah atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian juga kita mengetahui tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Ustadz bahwa banyak sekali manfaat sedekah, mulai dari menjauhkan dari api neraka, dari bala, mendapat naungan, menyehatkan fisik bahkan dan hati. Dan yang menarik memang tadi sedekah ini tidak hanya ibadah untuk diri kita sendiri manfaatnya ya Ustadz ya, tapi juga manfaatnya dapat diterima oleh orang lain dan bahkan bisa bertumbuh semakin banyak orang yang kita ajak untuk bersedekah. Nah, terima kasih Ustadz. Ini alhamdulillah sudah cukup banyak juga nih antusias daripada jamaah yang ingin bertanya. Nah, mungkin sebelum saya bacakan pertanyaannya, barangkali ada jamaah yang ingin langsung bertanya, dapat dipersilahkan. Ya, oke. Di sini Ustadz, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari jamaah. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu kiat kita untuk
agar rajin beribadah adalah kita harus menumbuhkan rasa takut jikalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Nah, ini bagaimana kiatnya supaya kita dapat menumbuhkan rasa takut amal ibadah kita tidak terima oleh Allah, namun juga tidak menjadi suatu sebab kita pesimis karena amal kita jangan-jangan nggak diterima oleh Allah. Nah, seperti itu, Ustaz. Baik. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat, ya, ayatnya itu waladina yutuna ma tau wa qulubuhum wajilah. Dan mereka yang beramal memberikan, ini kaitan dengan sedekah, yutuna ma tau, memberikan sesuatu namun hatinya itu penuh dengan rasa takut. Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang tersebut? Dia itu sudah beramal tapi dia ketakutan. Apakah dia itu berzina? Apakah dia itu orang yang mencuri? Apakah yang mabuk? Sehingga setelah dia berbuat dosa itu hatinya takut. Kata Nabi, bukan itu. Tapi mereka yang sedekah, yang sholat, yang saum, yang haji, setelah beres melaksanakan ibadah tersebut, maka dia takut ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa takut amal ibadah tidak diterima merupakan sifat orang yang mukmin, sifat dasar orang yang mukmin. Sifat dasar orang itu nanti ada rasa khauf, tapi nanti khauf mesti seimbang dengan roja. Jadi tidak boleh satu. Jadi kalau ada khauf saja bahaya, jadi pesimis. Ya, jadi nanti sebenarnya ada tiga, ada sebutnya dia. Ya. Ada tiga, ada mahabbah, ada roja, nanti ada khauf. Rasa cinta. Kenapa ibadah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian khauf, takut tidak diterima. Roja, ada perasaan harap. Mesti dua hal, harap, cemas. Kalau terlalu roja, yang kuatnya, saya kan sudah ikhlas, saya sudah benar, silah diterima, nanti ada kesombongan. Dia akan terpedaya dengan amalnya. Di ibadah, setelah beribadah, dia malah arogan, malah merendahkan orang lain. Saya susah, tapi saya berusaha untuk kurban. Dan saya bisa kurban. Yang lain tuh, lihat gajinya lebih besar, tidak kurban. Malah dia menilai orang lain, melecehkan orang lain. Ini hati-hati. Ya, jadi kalau rojaknya besar, bisa nanti dia terpedaya dengan amal. Maka mesti ada seimbang antara rasa takut dan roja. Maksud dari rasa takut ini supaya tadi ada husnul idad, senantiasa ada persiapan yang baik ketika akan melaksanakan ibadah. Periksa dulu niatnya, niatnya sesuai nggak dengan sunnah Nabi. Kemudian kadang-kadang orang itu baik di permulaan, di tengah-tengahnya jelek, maka nanti ada husnul, ada menjaga konsistensi baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir. Itu maksud saya. Oke, jazakallah Ustaz penjelasannya. Ada pertanyaan kedua nih Ustaz, terkait di sedekah ya Ustaz ya. Nah ini kan tiap orang itu kan pasti punya kemampuan yang berbeda. Mungkin ada yang bisa bersedekah dengan nominal yang banyak, namun juga ada juga beberapa yang mungkin terbatas untuk sedekah. Nah, terkait ini apakah seperti apa ya Ustadz? Apakah sedekah yang utama itu dilihat dari nominalnya atau seperti apa gitu Ustadz? Sedekah itu pertama adalah sedekah yang biasa, itu adalah sedekah bilmal. Itu pertama, bilmal, harta ya, harta. Ternyata bukan cuma dengan harta saja ya. Nanti ada jud itu dermawan. Dermawan itu memang al-aslu mayutabadar ila zihni, itu adalah dengan harta. Ternyata kalau dilihat dalam kitab Madarijus Salikin, tingkatan dermawan tersebut ada dermal dan Nabilah yang paling dermawan. Sekali dia sedekah kambing sebanyak 1 lembah, itu bisa ribuan, silakan ambil semua. Sampai orang tersebut lari-lari. Ada orang yang sedekahnya tidak pikir-pikir panjang, dia itu bukan manusia, dia itu percaya, imanlah, beriman. Sampai sedekah Nabi itu jadi mukjizat, saking banyaknya. Nabi itu kurban, Nabi itu menyembelih itu 100 ekor unta. Jadi Jokowi lewat itu.
Tapi 100 unta coba itu. 100 unta itu berapa 100 unta? Saya rasa Pak Jokowi tidak sampai sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Juga mungkin dari APBN. Tapi kalau Nabi Muhammad itu 100 unta dan jadi mukjizat kedermawan tersebut. Bukan cuma dengan harta, tapi juga bisa dengan ilmu. Sedekah juga itu. Coba yang menciptakan listrik itu kan, kalau dia muslim itu sedekah jariah juga. Coba kita mesti kreatif. Kita punya otak, coba peras otak itu. Kita menciptakan sistem sedekah yang bagus. Sistem zakat yang bagus. Wah, ini ide-ide kita juga itu sedekah juga. Juga dengan biljah. Jah itu apa? Wibawa kita. Jadi kalau saya menjadi, misalnya jadi bupati lah, jangan presiden. Kalau saya jadi bupati, maka saya instruksikan setiap kepala dinas mesti sedekah. Kalau instruksinya dari bupati, mungkin semua juga akan ikut. Nah, setiap kepala dinas harus punya misalnya 10 anak angkat yang dibiayai sampai dokter. Wah, itu kan kalau yang instruksinya yang punya wibawa itu bisa itu. Ini banyak sekali bentuk sedekah. Kemudian besar kecilnya itu Allah yang menilai, ya. Di dalam sebuah hadis, janganlah kamu menghina sahabatku. Ya. Jangan menghina saudaraku. Demi Allah, jika kamu sedekah emas sebesar gunung Uhud, coba emas seberat gunung Uhud. Tahukah gunung Uhud itu luas sekali. Itu 7 km itu gunung Uhud. Belum lagi tingginya. Kalau berapa metrik atau berapa ton itu gunung Uhud itu. Andai kata kamu punya emas sebesar gunung Uhud disedekahkan, maka kamu tidak akan bisa menyusul derajat sahabat yang sedekahnya hanya dengan segenggam korma. Kalau segenggam korma cuma 1 kilo atau berapa, setengah kilo, berapa harganya 1 kilo kurma. Sahabat yang sifatnya hanya 1 kilo kurma, kita sebesar gunung Uhud, masih besar sahabat. Jadi sangat relatif. Ini tergantung keikhlasannya, kemampuannya. Gitu. Jadi orang yang sangat sulit, tapi masih juga sedekah. Wah, ini kayaknya bisa, ganjaran itu bisa ada, pertama, ada yang 10 kali lipat. Ada yang 700 kali lipat. Ada juga yang lebih dari itu. Jadi kan bisa aja infaknya 1 juta cuma dikalikan 10 kali lipat. Berarti cuma berapa? Ada juga yang hanya 100.000 tapi dikalikan 1 juta kali lipat. Artinya kita jangan merendahkan orang lain karena dikaitkan dengan 200, dengan cuma 2.000. Iya, kalau Allah kalikan 1 juta kali lipat, lebih besar dia meskipun kecil. Sebab Allah yang tahu amal hati kita. Baik itu. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Jadi menjadi semangat lah untuk kita gitu ya, bahwa keterbatasan nggak membatasi kita untuk dapat bersedekah Ustadz. Gitu. Nah ini selanjutnya nih Ustadz, ada pertanyaan juga. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah tidak termasuk ria seandainya kita menghadiri suatu resepsi, undangan nikahan maupun khitanan, lantas kemudian kita memberikan sodakoh dengan memberikan nama di luar amplop atau sampulnya. Nah, terima kasih Ustadz. Jadi sedekah itu ada 2. Ya. Intubdus sodakot pani immahi. Apabila kamu menampakkan sedekah, maka itu bagus. Tapi wa intuha watuhbuha, tapi kalau memberikan dan menyembunyikan, maka itu lebih baik. Jadi kembali mungkin kita lihat tentang orang yang resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan itu biasa suka disiapkan gentong itu ya. Kotak amal itu apa? Jadi kenapa disediakan kotak amal? Kotak amal ini apa namanya, kotak amal atau apa itu? Gentong aja gitu. Ya, gentongan. Saya berpikir juga apa ini, kenapa? Oh, begini mungkin. Kalau saya itu kan biasanya orang yang menikah itu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ya tentunya bentuk awanu alal birri wat taqwa, ya bentuk kita saling membantu, saling menolong. Meskipun tentunya saya yakin
gentong yang disiapkan itu tidak akan bisa menutupi operasional ya. Ini hanya sekedar meringankanlah ala kadarnya. Atau yang kedua sebagai rasa ungkapan kebahagiaan, ikut gembira memberikan hadiah. Jadi bukan menyumbang karena dia melaksanakan akad berarti sudah mampu sebenarnya gitu. Jadi niatnya ini sebagai hadiah. Kemudian karena ini sudah jadi adat, kebiasaan, jadi seolah itu gentong itu mesti ada ya, mesti ada. Dan bahkan mungkin setelah beres hajat itu dihitung juga, kemudian dilihat berapa nominalnya, ada yang satu amplop besar, ada kecil gitu. Kemudian ternyata ketika ada namanya, ternyata namanya kita kenal. Ketika dilihat, wah besar, ya. Maka si orang tersebut merasa gembira. Saya punya teman, ternyata dia itu perhatian juga kepada saya. Yang lain amplopnya cuma 50.000, dia sampai 3 juta. Terima kasih, wahai temanku, saya akan membalas kamu. Saya rasa kalau tujuannya seperti itu nggak apa-apa lah. Jadi supaya saya bersama Anda di saat suka dan duka, saya akan membantu. Tergantung pada niat. Tentang ukuran niat kan kita yang tahu ya. Dia atau tidaknya tergantung ya. Jadi supaya dia juga tidak sudon kepada kita. Ternyata yang selama ini dianggap jelek, ternyata dia juga datang pada pernikahan, bahkan besar juga membantunya. Nah, itu kan bagus. Saya rasa kita harus husnudon lah. Tapi andai kata niatnya karena ini sedikit maka tidak dipakai amplop, kalau besar barulah. Nah, ini hati-hati juga. Hanya Allah yang tahu niatnya. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi kembali lagi ke niat kita masing-masing ya Ustaz ya. Innamal a'malu binniyat berarti Ustaz ya. Ya. Hanya kita sendiri sebetulnya yang tahu apakah kita ria atau seperti apa gitu Ustaz ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Ustaz, masih sehubungan dengan sedekah juga ya. Jadi izin bertanya Ustaz, tadi disampaikan bahwa salah satu utama atau kriteria amal yang baik ada yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini misalkan saya punya uang 5.000 nih Ustaz. Nah, ini apakah lebih baik saya mensedekahkan 5.000 ke satu orang atau mungkin saya mensedekahkan 5.000 itu ke 5 orang? Nah, ini seperti apa Ustaz ya? Karena kan jumlah orang yang kita sedekahkan akan berbeda. Kayak gitu. Nah, jadi sedekah itu ya pada siapapun juga jadi sedekah ya. Kebaikan itu jadi sedekah, jadi kebaikan untuk siapapun juga. Dalam sebuah hadis, orang itu diampuni dosa-dosanya sedekahnya pada anjing. Itu kan masih ingat nggak? Ada orang yang zina